Produksi jurnalistik roll 2 Sendina take 2. Produksi jurnalistik roll 2 Sendito take 2. Action. Sebelumnya bisa perkenalkan nama siapa? Kenalin, nama gue Muhammad Dito. Halo, nama gue Dina Safira. Jabatan gue saat ini sudah menjadi Ketua Umum UKM Jurnalistik periode 2023. Gue sebagai Ketua Umum UKM Jurnalistik periode 2022. Di UKM Jurnalistik gue 2 periode ya, di tahun 2021 dan 2022. Misi apa sih yang akan dibawain nih selama kepengurusan ke depan? Misi gue yang bakal gue bawain buat kepengurusan ke depan itu pengen banget memperkenalkan lebih luas lagi UKM Jurnalistik, entah dari dalam kampus maupun luar kampus. Apa sih tantangan terbesar kakak selama jurnalistik? Banyak, nyatuin banyak kepala sih salah satunya. Soalnya dengan pemikiran yang beda-beda ya kan, tapi tetap satu visi dan juga misi. Itu yang menurut gue jadi challenge buat gue supaya anak-anak tuh bisa jadiin UKM Jurnalistik sebagai wadah mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama. Tantangan terberat yang bakal gue hadapi ke depan di UKM Jurnalistik itu udah pasti dari komunikasi antar divisi ataupun antar orang, dan juga karena gue memegang beberapa kepala pasti banyak cekcok karena ide-ide yang bertebaran dari mereka. Itu aja sih sebenarnya. Deskripsikan seberapa kesal dan sayang sama anak-anak kita. Kalau seberapa keselnya, paling keselnya waktu anak-anak lagi nggak responsif kali ya. Terus sama ngaret-ngaretnya pas lagi rapat offline maupun online, itu agak kesel sih sebenarnya. Tapi kalau buat kasih sayang gue ke anak UKM Jurnalistik khususnya di periode gue 2022 itu tuh besar banget. Apa sih yang membuat lu yakin nih untuk menjadi ketua selanjutnya? Teman-teman gue meyakinkan dan memilih gue untuk jadi ketua selanjutnya, berarti tanpa gue sadar kalau gue itu sebenarnya bisa. Persiapan apa aja nih yang udah lu siapin untuk menjabat sebagai ketua jurnalistik yang baru? Pertama itu dari acara LDK yang kemarin, gue udah berusaha untuk biar mereka itu saling kenal, saling dekat, biar bisa berkomunikasi dengan lancar. Persiapan kedua, gue pengen mengaktifkan lagi podcast UKM Jurnalistik. Yang ketiga, dan gue juga pengen ngaktifin media-media lain yang ada yang dipegang UKM Jurnalistik. Apa yang kakak sesali yang pernah dari jurnalistik? Sebenarnya gue nggak ada perasaan nyesel sama sekali sih di UKM Jurnalistik, karena gue menghargai proses gue ketika menjadi seorang ketua UKM Jurnalistik. Tapi kalau bisa dibalikin waktu, kayaknya gue akan lebih memperbaiki komunikasi gue sama salah satu pengurus UKM Jurnalistik yang akhirnya malah jadi lobang besar di periode gue. Apa yang membuat lu yakin bisa mimpin jurnal sekarang? Gue percaya sama anggota-anggota yang baru dan yang lama, kalau mereka bisa bertanggung jawab, dan gue lihat mereka itu mempunyai ide-ide yang brilian menurut gue. Jadi gue yakin banget kalau insya Allah bakalan lancar semuanya. Amin. Apa yang lu lakuin misal nanti ada pembicaraan di jurnalistik? Kalau misalkan ada konflik internal, gue akan mendengarkan dari dua belah pihak. Yang pertama, gue pengen tahu akar masalahnya di mana. Lalu setelah melihat akar masalahnya di mana, kita bakalan cari jalan tengahnya bareng-bareng, biar nggak ada yang merasa terbebani satu sama lain. Akan menjadi ketua seperti apa sih lu di jurnalistik ini? Gue pengen jadi ketua yang fun buat mereka semua, buat anggota semuanya. Gue juga pengen jadi ketua yang terbuka ke semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngomong curhat atau apapun ke gue bisa. Gue nggak minta dihormati, tapi gue cuman minta dihargai aja sih sebenarnya itu. Terbahagia dan sama kakak selama urusan jurnalistik. Waktu gue sertijab, gue seneng banget waktu sertijab, soalnya gue bisa ngelihat orang-orang pengurus ya khususnya, yang gue udah tahu nih hasilnya. Oh, mereka tuh ternyata udah tumbuh jadi orang-orang yang kayak gini ya di depan mata gue. Jadi waktu gue sertijab, gue seneng. Deskripsiin sebanyak 3 kata yang menggambarkan jurnalistik selama
Family, apa ya, gue kalau deskripsiin 3 kata tuh agak bingung ya, soalnya banyak banget sebenarnya. Tapi kalau 3 kata itu kayaknya lebih ke family, enemy, and love. Semua kasih sebuah penggalan kepada pengurus lama. Gue pengen terima kasih buat pengurus-pengurus lama karena gue belajar banyak banget dari mereka. Gue terima kasih yang sebesar-besarnya buat mereka. Kalau Dito sekarang sebagai pengurus baru, apa yang mau sampaikan? Aduh. Dito, terima kasih udah mau tumbuh dan belajar bersama bareng gue. Gue udah yakin dari awal gue ngeliat lo waktu di proker pertama kita atau waktu di Galang Dana. Gue tahu lo adalah orang yang bertanggung jawab, lo adalah orang yang punya capability di UKM jurnalistik, lo orang yang mudah bergaul, lo juga bisa mengayomi semua orang. Jadi gue harap di periode yang lo pegang sekarang, lo bisa bawa UKM ini buat jadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau lo nanti di tengah jalan ngalamin kesulitan atau bahkan lo ngerasa kayak nggak mampu untuk ngejalaninnya, jangan sungkan buat ke gue atau ke demisioner lain, karena gue akan selalu membuka tangan gue lebar-lebar untuk meluk lo dan anak-anak. Misalnya Kak Dina ada di depan mata gue bakalan ngomong untuk gue masih pengen belajar banyak untuk jadi ketua yang baik kayak Kak Dina. Berikan penggalan kalimat untuk kepada pengurus periode lu dan periode selanjutnya. Untuk periode sebelumnya, untuk periode gue, sorry. Thank you for all your hard work. Terima kasih karena udah mau tumbuh dan berkembang bersama gue yang banyak kurangnya ini. Terima kasih udah mau jadiin UKM jurnalistik sebagai wadah lo untuk bisa tumbuh dan kembang bareng-bareng. Kalau untuk periode selanjutnya, gue tunggu proker-proker kalian yang gue yakin itu pasti bakalan lebih keren dan lebih baik dari periode sebelumnya. Berikan sebuah kalimat kepada pengurus baru. Kalimat buat pengurus baru. Harus siap ke depannya bagaimanapun. Pasti banyak masalah, kalau pas di jalan itu pasti ada aja hambatan atau drama-drama yang ada, itu pasti ada. Jadi harus semangat. Terakhir, 3 kata untuk Dito. Dito denger? Oh enggak. 3 kata buat Dito ya. Dito lo keren banget. Yang terakhir, 3 kata untuk Kak Dina. Cantik, baik, dan selalu jajanin saya. Kalau ditanya berapa persen rasa seneng gue waktu gue kuliah, gue akan jawab 30% ketika gue menjadi seorang mahasiswa biasa dan 70% ketika gue menjadi ketua umum UKM jurnalistik. Jadi tolong anak-anak gue dijaga dengan baik ya, toh.